Pada video sebelumnya kita telah membuat navigasi tab dengan CSS. Sekarang kita akan membuatnya dengan JavaScript yang cukup sederhana. Oke, kita langsung ke HTML-nya. Sekarang saya tidak akan bahas lebih jauh tentang index dan CSS-nya karena kita akan fokus ke JavaScript-nya. Namun bisa saya jelaskan untuk HTML-nya. Di sini saya membuat suatu div container di mana di dalamnya terdapat dua div, yaitu div tabs dan div content box. Nah, di dalam div tabs ini ada 4 button, yaitu tab-tab nanti, dan untuk content box itu ada 4 div content. Di dalam div content-nya ini ada lagi elemen paragrafnya ya teman-teman untuk teks kontennya. Oke, ya hasilnya akan seperti ini. Dimana di sini belum ada fungsi untuk interaktifnya. Di sini warna kuning ini karena saya telah menempatkan kelas aktif. Dimana kelas aktif ini adalah style berupa background color kuning dan warna font hitam. Makanya untuk button yang pertama ini berubah menjadi kuning dengan font hitam. Dan juga untuk konten yang pertama saya kasih aktif karena di sini saya membuat display block. Secara default kontennya saya bikin none atau tidak muncul. Namun jika ada kelas aktifnya, dia akan muncul karena display block ini. JavaScript memungkinkan kita membuat tampilan web yang dinamis. Apa artinya? Saya coba contohkan, jika kelas aktif ini saya pindahkan ke tab yang ketiga misalnya, dan kelas aktif ini yang ada di konten saya pindahkan juga ke konten yang ketiga. Apa yang terjadi? Maka style yang aktif tadi akan berpindah ke konten yang ketiga, tab ketiga dan konten yang ketiga. Nah, bagaimana caranya kita membuat kelas aktif ini berpindah-pindah jika kita klik sesuai dengan tabnya? Misalkan saya klik tab yang kedua, maka kelas aktifnya kita ingin pindah ke button yang kedua, dan aktif kontennya berpindah juga ke konten yang kedua. Bagaimana caranya? Nah, disinilah fungsi dari JavaScript. Oke, kita akan mulai dengan membuat link JavaScript-nya, yaitu dengan menempatkan elemen script sebelum penutup bodinya atau di akhir body. Nah, di tag pembuka script ini kita kasih source ke file JavaScript kita. Di sini saya namakan script.js dan kita hilangkan kelas aktif yang ada di kontennya dan juga di tabs-nya. Oke, kita ke file script.js kita. Ya, pertama kita akan membuat variabel yang kita butuhkan, yaitu objek-objek apa saja yang akan kita manipulasi atau kita ubah. Kalau kita lihat dari HTML kita, maka kita akan memerlukan objek button, keempat button ini, dan keempat konten ini ya teman-teman. Karena ini yang akan kita manipulasi nama kelasnya ya teman-teman. Oke, kita akan buat fonts. Fonts ini ada tipe variabel, lalu kita ketik nama variabelnya. Teman-teman bisa menamakan bebas. Misalkan untuk buttonnya tadi saya menamakan buttons. Nah, kita akan pilih keempat button yang ada di HTML kita, yaitu dengan mengetik dokumen, query, selector all, buka kurung, kutip 1, button. Ya, apa artinya? Untuk variabel buttons ini, kita akan melihat dokumen kita atau HTML kita. Kita akan mengquery atau menselect elemen dengan nama button. Dengan begitu variabel ini akan berisi keempat elemen button ini. Oke, sedangkan untuk kontennya kita bikin juga variabel fonts. Kita namakan all underscore content. Pada dokumen kita select dengan query selector all, kutip 1 dot content. Karena konten ini adalah nama kelas, maka jangan lupa untuk memberikan titik di depannya. Button tidak pakai titik karena button itu merupakan elemen ya teman-teman, bukan nama kelas. Ya, kenapa kita pakai all? Karena kita akan men-select beberapa data, yaitu keempat button ini. Jika kita ingin men-select hanya satu elemen, salah satu button, maka all ini akan kita hilangkan. Maka di button sini akan terisi satu elemen button saja, yaitu elemen button yang pertama atau yang paling atas. Karena kita men-select keempat button yang ada, kita kasih all. Oke, kita telah membuat variabelnya dengan objek-objek yang kita perlukan nanti. Sekarang kita mulai untuk memberikan fungsi dari JavaScript ini. Ya, tujuan pertama kita adalah kita ingin memberikan pendeteksi pada keempat button ini. Jika button ini diklik, maka pendeteksi tersebut akan tahu bahwa button yang bersangkutan telah diklik. Caranya adalah, pertama untuk button yang pertama, yaitu home ini, maka buttons atau kumpulan keempat button yang ada tadi, pada data yang pertama kita buka kurung siku 0. Ya, button ke 0 itu maksudnya adalah button yang pertama ya teman-teman. Jadi tidak dimulai dengan 1, melainkan dimulai dengan 0. Button yang pertama atau elemen button yang pertama, titik, add event listener. Ya, add event listener ini adalah metode yang berfungsi sebagai semacam pendeteksi kayak tadi ya teman-teman. Ya, add event listener atau pendeteksi ini, apa yang dideteksi? Dia akan mendeteksi klik pada
buka kurung yang pertama kita akan isi klik. Kemudian koma, jika diklik apa yang terjadi, apa yang dilakukan, maka kita akan mengisi di parameter yang kedua dari add event listener ini ya teman-teman, yaitu kita akan menjalankan sebuah fungsi buka tutup kurung, kemudian buka tutup kurung kurawal, kita enter saja. Nah, di dalam sini kita harus menjalankan fungsi jika button yang pertama ini dideteksi adanya klik. Oke, kita akan menambahkan kelas aktif. Jadi button yang pertama atau 0 pada kelas listnya kita tambahkan kelas aktif, tanda kutip aktif. Kita tidak perlu titik karena ini adalah kelas list, jadi apa yang kita ketik ini adalah sebuah kelas aktif. Titik koma, kita save. Kita coba. Ya, sudah berfungsi. Kita refresh. Ya, sekarang hal yang serupa kita tambahkan untuk button-button sisanya. Caranya adalah kita copy, kita ubah 0 ini di sini menjadi 1 karena dengan begitu dia akan menselect data yang kedua atau button yang kedua. Coba. Ya, saya contohkan untuk 2 elemen dulu. Oke. Kita refresh. Coba lagi. Ya. Kita lihat jika kita klik yang kedua, maka kelas aktif yang ada di button yang pertama tidak terhapus ya teman-teman, karena kita tidak menambahkan semacam fungsi penghapus. Maka dia akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan aktif di button yang lain selain button yang kita klik? Misalkan ya, elemen kedua ini ada kelas aktifnya. Bagaimana caranya jika kita klik elemen yang pertama ini, maka kelas aktif yang ada di sini terhapus. Maka caranya adalah jika kita klik button yang pertama, sebelum menambahkan kelas aktif di button tersebut, kita kasih fungsi penghapus kelas aktif di kelas-kelas selain button ini atau button yang pertama ini. Caranya adalah button 0 pada kelas list, kita remove kelas aktifnya, dan juga untuk button lainnya kita paste dulu. Nah, ini kita untuk button yang lainnya juga kita hapus jika ada kelas aktifnya. Jadi jika kita klik button yang pertama, maka pada seluruh button yang ada, yaitu button pertama, kedua, ketiga hingga keempat ini, kita remove kelas aktifnya. Ada ataupun tidak ada kelas aktif, kita jalankan fungsi penghapus kelas aktif di seluruh button yang ada. Baru kemudian kita tambahkan aktif pada button yang kita klik, atau di sini button yang pertama. Kita coba, misalkan pada button yang kedua ini sudah ada kelas aktif, kita klik button yang pertama. Ya, akan berfungsi sesuai dengan efek yang kita inginkan. Tentu saja pada button yang kedua, karena belum kita tambah fungsi remove tadi, dia pada button yang pertama tidak akan hilang kelas aktifnya. Kita harus membuat hal yang serupa di button yang kedua ini, seperti ini. Kita save. Hal yang serupa kita harus lakukan juga di button ketiga dan keempat. Oke, sedangkan untuk konten, bagaimana caranya menambahkan kelas aktif pada kelas konten yang kita klik seperti ini? Ya, bagaimana cara ketika kita klik tab yang kedua, kelas aktif ini berpindah ke kelas yang kedua, seperti ini. Bagaimana caranya kelas aktif di konten ini berpindah-pindah juga? Kita ke script, caranya hampir sama seperti tadi. Jika tadi objeknya adalah buttons, maka kali ini kita all content, karena all content tadi menselect semua elemen dengan nama kelas konten atau yang ini. Kita hilangkan dulu aktifnya. Oke, masih di fungsi tadi all content yang pertama atau 0 pada kelas list, kita tambahkan aktif. Kita coba ya, pada elemen kedua kita lakukan hal yang serupa, kita copy aja ya, kita coba. Oh maaf, ini saya lupa ganti, ini adalah konten yang satu atau konten yang kedua ya. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita klik sini, maka akan ada aktif di konten yang pertama. Ketika kita klik tab yang kedua, akan ada aktif di konten yang kedua. Namun di konten yang pertama masih ada aktif karena belum kita kasih fungsi remove-nya. Caranya seperti tadi juga, namun kali ini kita all content. Oh, kita copy saja ini. Kemudian batasnya ini kita kasih all content. Kita ganti all content. Save, test. Ini elemen yang kedua ada aktifnya, dan ketika kita klik elemen yang pertama atau button yang pertama, maka di aktif di konten yang kedua akan hilang karena kita telah menambahkan ini. Hal yang serupa kita tambahkan di konten button-button selanjutnya. Ya, kita lakukan hal yang serupa di button yang 3 dan 4 dan seterusnya. Namun tentunya hal seperti ini akan melelahkan kita dalam melakukan coding. Karena jika buttonnya ada banyak, maka kita akan melakukan repetisi atau pengulangan yang sangat banyak. Bagaimana caranya? Pada JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya ada yang namanya loop method atau pengulangan, yaitu
Ya, kita tahu loop methods ini ada beberapa cara, yaitu dengan menggunakan for, while, do while, atau for each. Nah, kali ini saya akan menggunakan loop method yang for each agar kita tidak perlu mengulang-ulang coding yang sama ya teman-teman. Pertama kita akan menerapkan pada bagian kode yang terjadi pengulangan seperti ini, dimana untuk meremove kita harus masukkan metode remove berkali-kali ya teman-teman. Oke, kita copy dulu ini. Ya, kita akan menggantikan ini dengan loop method for each, yaitu buttons titik for each buka tutup kurung. Untuk masing-masing data kita sebut saja button. Lakukan dengan mengetik anak panah seperti ini, lakukan buka tutup kurung kurawal, kita enter saja. Jadi saya ulangi, pada kumpulan data buttons, untuk setiap buttonnya saya namakan button. Untuk setiap anggota dari buttons ini, lakukan pada masing-masing button. Pada class listnya kita remove kutip aktif, kita remove kelas aktifnya. Dengan baris seperti ini, maka dia akan otomatis menerapkan ini ke setiap data yang ada. Pada batas ini ada 4, maka dia akan menerapkan ke semua data yang ada. Jika button sini ada 100, maka dia akan melakukan sampai semua ke 100 data tersebut. Jadi ini coba kita delete, kita coba misalkan di ini kita disable lagi. Data button yang kedua kita disable, kita enable lagi. Oke. Button yang pertama kita sudah ganti pengulangannya, kita coba, ya masih berfungsi karena baris ini menggantikan pengulangan yang tadi. Kita lakukan yang sama pada konten yang untuk menghapus ada 4 pengulangan seperti ini, kita gantikan saja dengan for each, all content for each. Datanya saya namakan button, lakukan buka tutup kurawal, maaf saya namakan konten saja. Maka pada konten, pada semua konten yang ada, pada class listnya di remove kelas aktif. Ya, maaf ini kita hapus dulu karena sudah digantikan. Apakah masih berfungsi? Ya, masih berfungsi karena baris ini melakukan pengulangan seperti tadi. Nah, jika buttonnya ada banyak, maka akan, ya karena ini buttonnya ada 4, kita harus mengcopy ini 4 kali. Dimana di sini adalah 1, ini diubah 1, diubah 1, dan seterusnya hingga 4 kali. Jika kita buttonnya ada banyak, maka pengulangan ini pun kita lakukan sebanyak buttonnya. Ya, artinya terjadi pengulangan ya teman-teman di sini. Nah, ini kita bisa kasih for each juga. Caranya pada buttons for each, setiap buttonnya kita namakan button saja. Maka lakukan buka tutup kurawal button add event listener, buka tutup, eventnya adalah klik, add event listener akan menunggu klik, koma, lakukan function buka tutup kurawal. Ya, kita copy saja ini. Ya, maaf di sini di setelah function harus ada buka tutup kurung. Oke. Kita coba disable ini. Apakah sudah berfungsi keempat tabelnya? Ya, tidak berfungsi. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengulangan ini pada setiap buttonnya, ya kita enable lagi pengulangan manualnya. Kalau kita lihat pada pengulangan-pengulangan ini tidak sama ya teman-teman. Ada yang berbeda, dimana perbedaannya adalah di sini. Jika button yang pertama, maka di sini harus button yang pertama. Jika ini button yang kedua, maka di sini adalah data yang kedua. Jadi tidak sama antara pengulangan ini dengan pengulangan ini. Makanya fungsi yang ini tidak berjalan. Kenapa? Karena pada fungsi ini dilakukan pengulangan keempat button ini, yaitu button yang ke 0 saja. Diulang-ulang terus di keempat button tersebut. Makanya tidak berfungsi. Berfungsi pada konten yang pertama saja dan button yang pertama saja. Kita lihat button manapun yang kita klik, maka seolah-olah pemberian kelas aktifnya hanya ada di button yang pertama. Apakah artinya kita tidak bisa melakukan pengulangan ini? Jawabannya adalah tetap bisa, yaitu dengan memberikan parameter kedua pada for each ini. Kita tutup kurung, buka tutup kurung buttonnya, dan selain button ada parameter yang kedua, yaitu kita namakan saja index. Oke, dengan adanya parameter yang kedua, maka parameter kedua ini akan terisi sesuai dengan urutan data dari button sini ya teman-teman. Maka nanti pengulangannya jika button yang ke 0 atau yang pertama, maka akan terisi 0. Apa yang terjadi pada parameter yang kedua ini? Maka pada pengulangan pada button yang pertama atau 0, indeks ini akan terisi 0. Maka di sini kita bisa gantikan indeks. Di sini juga indeks.
maka dia akan sama dengan parameter yang kedua ini ya. Jika pada button yang kedua atau 1, maka indeks ini akan berubah menjadi 1, jadi akan sesuai dengan button-button yang ada. Kita coba ya. Button sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, demikian tutorial kali ini. Semoga teman-teman mempelajari banyak hal dari tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya.